Jarum bergetar, tuh bergetar jarumnya, kan rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Sahabat, kita membahas tentang manometer dan cara mengatasinya serta permasalahan-permasalahan yang ada. Kita lihat varian manometer itu sangat banyak sekali ya. Dalam dunia industri, mungkin juga untuk alutista, untuk yang lain-lain, kemudian untuk kendaraan. Ini juga banyak menggunakan. Nah, ini bermacam-macam ini. Ada yang digital, ada yang analog ya. Lihat yang lain lagi. Di BTP yang lain ini model-model koneksinya yang berbeda-beda ini ya, kita lihat ya. Nah, ini adalah untuk pemakaian secara general atau umum. Nah, kemudian ada juga sebuah manometer itu yang fungsinya digital. Nah, seperti ini. Ini biasa dipakai untuk kebutuhan parameter pada mesin-mesin CNC misalkan, atau mesin-mesin yang sangat presisi. Nah, ini juga aplikasi khusus seperti ini. Ini namanya mini atau mikro manometer. Nah, ini berbagai macam. Kemudian juga ada yang lain lagi seperti ini yang ukuran agak besar. Nah, ini juga masih dalam kategori general. Nah, yang dipakai juga pada pompa PCP misalkan, untuk pompa tekanan angin tinggi. Nah, seperti ini untuk tekanan bisa sampai di 6000 PSI ya, atau 40 megapascal gitu ya. Nah, pemakaian khusus ini ada juga seperti ini. Ini adalah pemakaian khusus, ini dibuat hanya khusus untuk unit-unit air river. Ini tidak diperuntukkan untuk yang lain ya. Tapi kalaupun dipakai untuk yang lain mungkin masih bisa. Dari jenis manometer sesuai mountingnya kita lihat. Nah, di sini ada manometer. Di sini nanti pemilihannya banyak sekali ya. Casingnya, skalanya, penunjuk jarumnya, portnya ini adalah bagian-bagian yang paling penting juga. Ada juga yang model sini. Nah, yang ini adalah kuningan portnya. Ini juga ada stainless ya. Nah, untuk yang seperti ini disebut dengan lower mounting connector. Nah, dipakai untuk kebutuhan umum, juga untuk komersial. Ada juga model yang seperti ini. Ini pakai kuningan. Kemudian seperti ini. Nah, tetapi ini posisinya nggak di tengah nih. Posisinya di bawah ini. Nah, dan satu lagi yang posisinya di tengah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita mau beli yang seperti ini, itu namanya adalah yang sini adalah center back mounting, masih untuk pemakaian umum, dan yang di sini lower back mounting. Masuknya lower di bawah, tapi back di belakang. Nah, kalau posisinya di samping, nah, itu tadi nggak pakai back ya, hanya lower mounting. Nah, bisa juga kalau yang di atas top mounting, atau sebelah sisi kiri side mounting misalkan seperti itu. Nah, ini mounting inilah yang menentukan pemilihan manometer juga, selain faktor-faktor yang lain. Nah, kemudian manometer khusus. Nah, ini manometer khusus yang dipakai sebagai diferensial tekanan. Jadi ini ada dua port, satu untuk low pressure, dua untuk high pressure. Ini dipakai pada sistem tertentu, misalkan untuk lab-lab pengujian, misalkan tekanan dan lain-lainnya. Nah, ini juga seperti itu. Dan yang digital seperti ini yang biasa dipakai untuk parameter mesin-mesin CNC. Nah, ini yang kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus untuk unit kesayangan kita ini disebut dengan center back mounting ya, karena adanya di bawah nih.
semua itu nanti itu menentukan apa-apa yang harus kita pilih gitu ya, baik sisi tekanan, material, kemudian dan mountingnya, dan yang nggak kalah penting juga adalah ukuran ini. Sahabat Diwito, kita lihat desain manometer secara umum. Ini ada pointer nih, penunjuk, kemudian ada bordernya. Nah, border ini bahasa Prancis. Ini adalah suatu material yang kalau dikasih tekanan ini bisa mengembang. Nah, itu adalah border. Kemudian di sini ada connecting link-nya dan lain-lain. Di sini ada kalibrasinya, dan ini adalah portnya, salurannya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat. Biasanya seperti ini. Ini berbeda-beda. Manometer tekanan rendah dengan tekanan tinggi akan berbeda. Di sini adalah materialnya ini berbeda. Ini bisa dari stainless, bisa dari tembaga, bisa dari kuningan, mungkin juga bisa dari cukup dengan plastik untuk tekanan rendah, yang tekanannya kecil-kecil gitu ya. Nah, di sini ada pernya sebagai pengembalian senternya. Nah, kita lihat yang seperti ini yang bordernya yang bisa mengembang. Itu konstruksinya di dalamnya seperti ini, seperti sebuah pipa tapi dia pipih. Nah, di dalamnya bolong. Nah, kalau di sini masuk tekanan, nah, begitu tekanan tinggi ini mengembang. Nah, di sini ada pembatasnya, ya, pembatas untuk maksimum pengembangan. Ini yang disebut bordon, dan di sini pinionnya, di sini ada gear-gear. Kemudian di sini ada baut-baut yang lain. Kita lihat fungsinya seperti ini. Jadi kalau ada tekanan mengembang, ya ini mengembang. Jadi ini sesuai dengan tekanannya. Nah, ketika mengembang ini naik, nah, diputar oleh ini. Nah, seperti di sini. Jadi sama aja kalau kita menggunakan selang di rumah dalam posisi di lingkar. Begitu kita kasih tekanan air, dia akan bisa lurus. Nah, bordon di situ. Nah, kemudian untuk yang aplikasi khusus, punya kita ini model back center mounting ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, konstruksi di dalamnya ini bordonnya ini melingkar ini, seperti spiral gitu ya. Seperti coil ya, obat nyamuk. Nah, melingkar nih. Nah, di ujungnya di sini adalah soketnya. Nah, nanti di sini dikoneksi ke ini. Itu yang untuk keperluan khusus di kita. Nah, permasalahan yang terjadi pada sebuah manometer adalah seperti ini. Kadang-kadang ini bergetar, karena vibrasi tinggi. Nah, kalau seperti ini, ya berarti ini manometer cepat rusak. Bahkan bisa jadi patah, gitu, atau yang lain. Ada permasalahan pada manometer. Kemudian di dalam unit kesayangan kita, kadang-kadang kita melihat begitu kita melakukan shooting gitu ya, ini turun ini drastis, kemudian bergetar seperti ini. Nah, ini bergetar, kembali lagi. Nah, kembali lagi. Begitu tembak turun, naik, bergetar tuh. Bahkan mungkin ada yang sangat lama gitu. Nah, ini permasalahan ini biasanya karena masalah peredaman. Nah, peredamannya. Kita lihat lainnya. Lihat, ini manometer yang bekerja naik turun pada sebuah mesin CNC. Nah, kita lihat naik turun ya. Jadi berfungsi untuk break. Ini jarumnya cukup rawan patah gitu. Kemudian juga seperti ini. Nah, bahkan di sini bisa patah ini. Ya, ini saking tingginya vibrasi ya. Saking tingginya vibrasi gitu ya. Nah, kemudian di dalam unit kita, nah, kadang-kadang ini tekanannya nggak sesuai gitu ya. Apa yang disetting seperti ini ya, turun, bahkan melebihi ya, bahkan melebihi sampai ini kembali ke settingan awal lagi. Nah, sekali lagi.
ini kembali ke settingan awal nih, getar. Nah, ini bukan karena rusak gordonnya atau mungkin karena salah setting. Ini bisa jadi karena adanya fluktuasi tekanan, apalagi pada udara gitu ya, yang penuh dengan kompresibel. Nah, itu kecenderungannya lebih tinggi vibrasinya dibandingkan dengan media cairan atau fluida. Nah, teman-teman, kita lihat, yang di sini juga sampai melewat gitu. Kemudian yang di sini kita lihat juga buram itu, buram kacanya. Nah, ini juga masalah gitu, sehingga kita sulit melihat akurasi tekanannya di sini. Nah, inilah seperti contoh-contoh seperti itu. Biasanya ini disebabkan karena tidak adanya cairan sebagai pelindung untuk jamur atau pelindung untuk panas gitu. Kita lihat dengan permasalahan yang lain. Kadang-kadang kita melihat manometer di unit kesayangan kita itu berembun. Nah, kejadian-kejadian ini sering kita alami. Kemudian cara mengatasinya adalah dengan mengisi cairan gliserin. Karena gliserin ini media yang mempunyai kekentalan atau viskositas yang bagus, yang bisa meredam getaran di proses pada manometer seperti ini. Ini bentuknya bening, seperti cairan. Ya, ini terbuat dari bahan vegetable nabati, gitu ya. Kemudian sifat gliserin menjaga kerusakan fluktuasi suhu yang tadi. Kalau ini misalkan manometer pada temperatur yang tinggi, dengan adanya gliserin itu bisa terjaga. Getaran pada pointer tentunya. Gitu. Kemudian mempunyai unsur yang sangat lembab. Sahabat, saat ini gliserin bahkan sampai dipakai untuk kesehatan kulit, menjaga kelembapan kulit dan lain-lain, terutama untuk ibu-ibu. Bisa seperti ini yang modelnya sudah seperti jelly. Nah, ini sangat penting bagi kesehatan sekarang. Ini bagus untuk kesehatan. Kemudian yang lain, ini modelnya seperti ini, bisa cairan, bisa dijual di banyak pasaran. Ini kalau di kita bisa membeli di toko-toko apotik, ya, beli aja namanya gliserin gitu ya. Ini bisa. Selanjutnya, sifat daripada cairan gliserin ini adalah menahan jamur dan buramnya kaca, gitu ya. Jadi kaca itu kalau ada gliserinnya itu anti jamur, jadi dia selalu bening. Nah, kalau misalkan nggak ada, lama-lama kusam gitu. Dan yang lain adalah menjadi mencegah korosi. Penonton, cara mengatasi yang lain adalah dengan mengisi gliserin pada manometer. Jadi untuk manometer yang tekanan rendah, di bawah 25 bar atau 360 PSI, ini biasanya dipakai untuk pneumatic system, untuk yang kecil-kecil gitu ya. Kalau di ini juga untuk kompresor kecil ya, ini biasanya tanpa gliserin ya. Jadi atau tekanannya yang mili satuan mili gitu ya, milibar atau kecil sekali, ini biasanya tanpa menggunakan gliserin. Nah, kemudian untuk yang tekanan tinggi itu menggunakan gliserin. Kita lihat di sini bentuk gliserinnya, cairannya. Nah, ini salah satu contoh dalam pengisian gliserin di dalam manometer yang tidak penuh. Ketika jarumnya ini berada di posisi atas ini di 600 bar, ini bisa vibrasi. Nah, lama-lama ini bisa patah juga gitu. Nah, kemudian yang lain, seperti ini pengisiannya kurang penuh. Kita lihat di sini. Nah, ini gliserinnya terlihat di sini ya, cairannya ya. Nah, ini berarti bisa saja ada kebocoran di tutupnya atau yang lain, atau mungkin kacanya ini udah bocor ini. Nah, pada saat posisi ini di sini ini vibrasi, tapi begitu di sini ini tenang. Ya, sahabat, kita lihat model seperti ini. Nah, sebaiknya diisi yang full ya. Mungkin sisakan sedikit saja untuk tanda bahwa di sini ada gliserin. Ini adalah gambaran
bahwa ini full, sehingga nanti bisa berfungsi dengan baik, termasuk masalah-masalah yang ada bisa diatasi. Kusam, nah ini biasanya karena udah habis lama gitu ya, nggak ada gliserinnya, ini menyebabkan kusam nih, karena fungsi gliserin tadi di samping sebagai anti jamur, dia juga ada pelumasannya, kemudian dia juga bisa membuat ini kaca menjadi bening. Nah kalau nggak ada gliserin, lama-lama skalanya menjadi buram, kacanya menjadi kusam, udah jadi masalah. Nah, kemudian kita lihat lubang pengisiannya. Nah, seperti di sini. Jadi kalau kita isi ini pada back mounting ini bisa di samping ini. Ini ada karet, ini bisa kita buka. Seperti sini. Nah, ini kita buka. Nah, kemudian kita isi sampai penuh, mungkin sisakan sedikit lah. Tuh, itu diisi menggunakan gliserin. Kemudian kalau dalam manometer yang ada di unit kita, ini biasanya di belakang sini. Teman-teman biasanya lupa. Nah, kalau kita membeli manometer pada unit ini, biasanya di sini ada isolasi beningnya, plastik. Nah, itu kadang-kadang dibuka itu. Padahal di sini sebagai penutup untuk menjaga supaya gliserin tidak keluar. Nah, sehingga kalau gliserinnya keluar, jadilah timbul berembun, kusam yang tadi itu ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti di sini kita lihat ngisinya dari sini. Jadi kalau ada nanti plastik bening, jangan dilepas. Nah, dan Anda bisa mengisi ulang dengan menutup ini lagi. Nah, lebih bagus lagi ini kita ganti plastiknya menggunakan karet sehingga tidak ada kebocoran gliserin. Kalau di sini ngisinya dari sini. Nah, ini bisa kita buka ini. Ini tutupnya karet ya. Coba kita buka dikit. Nah, ini di sini kelihatan itu. Nah, ini ada nih penuh nih, tuh ngalir. Ini bagus, jadi penuh, jadi dia pergerakan jarumnya sangat tenang. Nah, setelah kita isi gliserinnya, maka bekerja sebuah manometer ini jarumnya menjadi tenang gitu, dan terlihat. Kita lihat di sini dia tenang, nggak ada vibrasi, ya, sampai tekanan yang diinginkan 7. Nah, ketika dipakai juga dia akan bergerak turun juga tenang. Nah, ini kembali lagi, tenang lagi. Nah, ini ketika ini dipakai untuk misalkan nyemprot ban atau apa gitu ya, atau misalkan pada unit kita itu menjadi tenang. Kita lihat yang di sini dengan adanya gliserin itu, walaupun ini kita tembakkan, dia akan kembali tetapnya. Nah, ini ya, turun sedikit, dia kembali lagi. Nah, masalah kembali cepat dan lambat itu adalah masalah regulator. Ya, jadi itulah teman-teman cara perawatan dan permasalahan pada manometer. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan salam bediler Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.